Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film bertemakan hiu ganas, yaitu berjudul The Last Breath 2024. Menceritakan sekumpulan mahasiswa yang berniat liburan dengan menyusuri bangkai kapal perang yang ada di dasar laut, tapi malah berakhir petaka karena di dalam kapal tersebut dihuni oleh sekumpulan hiu yang sangat ganas, sehingga mereka semua harus menjadi sasaran empuk bagi para hiu di sana. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di tahun 1944 pada Perang Dunia Kedua. Kapal perang milik Amerika diserang oleh kapal selam pihak musuh, sehingga banyak menewaskan awak kapal. Setelah itu terdapat 2 awak kapal yang berhasil selamat, tapi mereka harus berujung tewas karena serangan hiu ganas yang sudah menunggu di bawah mereka. Singkat cerita, 80 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Noah yang merupakan seorang penyelam. Bersama dengan rekannya bernama Levi, mereka menjalankan proyek untuk mencari sebuah kapal perang era Perang Dunia Kedua di awal film. Karena jika mereka menemukan bangkai kapal tersebut, mereka pasti akan mendapatkan banyak uang dari wisatawan yang menyewa jasa mereka sebagai pemandu melihat bangkai kapal tersebut. Noah kemudian menyelam dan tak sengaja menemukan bongkahan kapal perang yang selama ini mereka cari. Dan Noah yakin jika selama ini kapal tersebut terkubur. Kapal tersebut akhirnya bisa terlihat kembali karena ada badai sebelumnya. Karena penasaran, Noah pun masuk ke dalam kapal tersebut untuk mengeceknya. Levi mencoba memperingatkannya untuk tidak masuk terlalu dalam karena komunikasi mereka mulai putus-putus, sehingga jika dilanjutkan akan berbahaya bagi Noah karena mereka masih tak tahu kondisi kapal tersebut. Tak mau ambil resiko, Noah pun memutuskan kembali ke kapal. Setelah itu, mereka berdua sangat senang karena setelah sekian lama akhirnya berhasil menemukan kapalnya, sehingga mereka bisa menarik wisatawan dengan harga yang mahal. Namun, meski begitu, mereka harus melaporkannya kepada pemerintah terlebih dahulu untuk dicek dan diberi lisensi agar bisa digunakan sebagai destinasi wisata. Di sisi lain, terdapat segerombolan anak muda yang berniat untuk liburan di tempat tersebut, yang ternyata mereka berempat adalah teman masa kuliah Noah yang sudah lama tidak bertemu. Mereka pun kemudian melepas rindu dengan berbincang satu sama lain, dan Noah tak sengaja membocorkan tentang kapal perang yang ia temukan. Teman Noah bernama Brett yang merupakan seorang selebgram berani membayar mahal agar mereka bisa menyelam ke dalam kapal. Terlebih lagi, Brett membutuhkannya untuk konten Instagram dan juga TikToknya. Tapi Levi menolak tawaran Brett karena Levi tak mau mengambil resiko. Malamnya mereka semua pun berpesta untuk menikmati liburan. Noah juga sempat berbincang dengan orang yang ia suka, yaitu temannya yang bernama Sam. Tapi tak lama kemudian listrik tiba-tiba mati yang mengharuskan Noah harus mengisi bensin genset yang sedang dijaga oleh Levi. Karena sudah kepepet, Levi akhirnya mengaku jika saat ini dirinya mengalami masalah keuangan, sehingga banyak tunggakan listrik yang harus dibayar. Mendengar hal tersebut, tentu saja Noah kesal karena Levi tidak pernah mengatakan masalah tersebut kepada dirinya. Noah kemudian kepikiran untuk menerima tawaran dari Brett yang berani membayar mahal untuk menyelam ke dalam kapal perang. Awalnya, Levi menolak ide Noah, namun Noah terus memaksa sehingga Levi tak ada pilihan lain selain mengikuti ide dari Noah.
Noah kemudian menghampiri Brad dan meminta Brad untuk membayar $50.000 jika ia ingin masuk ke kapal perang. Brad pun setuju dan mengajak yang lain untuk ikut. Namun Noah melarang karena jika mereka ikut semua akan beresiko. Terlebih lagi, Noah tak tahu denah dari kapal perang tersebut. Selain itu, hal yang mereka lakukan adalah ilegal. Namun karena kepepet BU, Noah akhirnya tak ada pilihan lain untuk membawa mereka semua menyelam. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka semua sudah berada di kapal untuk menuju lokasi kapal perang yang perjalanannya akan memakan waktu yang cukup lama. Pada akhirnya mereka pun sampai dan segera mempersiapkan peralatan menyelam masing-masing. Tapi salah satu teman Noah bernama Logan ceroboh dan langsung menyelam ke dalam laut. Tentu saja hal itu membuat Noah kesal karena peralatan yang Logan pakai belum terpasang sempurna. Sehingga Logan bisa saja mencelakai dirinya dan membuat tim SAR kerepotan. Mereka semua kemudian segera masuk ke dalam kapal. Tak lupa Noah memasang sebuah tali pemandu di pintu masuk agar mereka tidak tersesat di dalam kapal. Setelah itu, mereka pun mulai menyusuri dalam kapal yang membuat mereka semua takjub. Terlebih lagi, Brad yang mendapatkan konten untuk Instagramnya. Tak lupa Noah tetap mengarahkan teman-temannya untuk tetap bersama agar tidak tersesat. Don't get too far ahead of us. Sharp. Divers ahead of you at all times. Dirasa sudah cukup, Noah pun mengajak mereka untuk kembali. Namun Brad menolak dan meminta untuk masuk lebih dalam karena ia sudah membayar Noah sangat mahal. Karena tak ada pilihan lain, Noah pun menuruti perkataan Brad. Mereka pun lanjut menyusuri kapal perang tanpa takut resiko yang akan mereka hadapi nantinya. Mereka semua akhirnya menemukan sebuah ruangan yang masih ada sisa oksigen, sehingga mereka tak perlu menggunakan alat selam untuk bernafas. Brad sempat bercanda dengan berpura-pura keracunan udara yang ada di dalam, sehingga sempat membuat teman-temannya panik. Karena sudah berhasil menyusuri kapal, teman-teman Noah malah merayakannya dengan minum alkohol, yang dimana hal itu sangat berbahaya karena bisa membuat mereka tewas saat menyelam. Namun mereka tak mempedulikan perkataan Noah. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras, sehingga Brad menganggap jika ada orang lain selain mereka. Namun Noah meyakinkan teman-temannya jika tak ada orang lain yang mengetahui lokasi kapal tersebut. Tak lama kemudian, tali pemandu yang dipasang oleh Noah tiba-tiba ketarik dan pada akhirnya terputus, sehingga akan membuat mereka akan kesulitan untuk mencari jalan keluar. Dirasa ada yang aneh, mereka pun segera mencari jalan keluar, sedangkan Noah hanya ingat beberapa belokan di pintu masuk. Salah satu teman Noah bernama Riley yang melihat cahaya berusaha untuk membuka pagar besi, sehingga Noah segera menghentikan Riley, karena jika tidak, Riley semakin panik dan akan membuang-buang oksigen. Setelah tenang, Noah meminta teman-temannya untuk mengecek sisa oksigen. Oksigen mereka semua nampaknya cukup aman untuk mencari jalan keluar, kecuali Riley yang oksigennya hampir habis karena berusaha membuka pagar besi sebelumnya. Noah berusaha meyakinkan Riley jika mereka pasti akan mencari jalan keluar dan mereka bisa berbagi oksigen jika memang dibutuhkan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari pintu keluar dengan oksigen Riley yang semakin menipis. Tak lama kemudian, Noah akhirnya menemukan jalan yang akan mengarahkan mereka menuju pintu masuk. Tapi, tiba-tiba seekor hiu ganas menyerang Logan sehingga kakinya terluka sangat parah. Teman-temannya pun berusaha untuk menenangkan Logan, sedangkan Logan sendiri sangat kesakitan akibat gigitan hiu tersebut.
Akhirnya mereka semua segera mencari tempat aman, sedangkan hiu tersebut masih berusaha untuk mengejar mereka semua. Sam yang merupakan seorang dokter berusaha untuk menenangkan Logan dan menghentikan pendarahan di kakinya. Tapi karena darah yang terus keluar dari kaki Logan, si hiu pun menyadari keberadaan mereka. Dan beruntung mereka masuk ke dalam ruangan serta Noah segera menutup pintunya. Sam pun segera mencari alat seadanya untuk menutup luka Logan. Sam sempat menemukan obat bius yang sudah expired berpuluh-puluh tahun lalu. Namun Sam tetap memaksa untuk menggunakannya agar Logan tetap tenang saat ia menutup lukanya. Can you open a window? We're all here for you, buddy. Sayangnya, Logan yang sudah kehilangan banyak darah akhirnya harus tewas, yang membuat mereka semua sedih, terutama Sam yang gagal menyelamatkan nyawa temannya. Brad kemudian mempunyai ide gila, yaitu membuang tubuh Logan untuk dijadikan umpan agar mereka bisa kabur dari hiu ganas. Karena terpaksa, mereka pun melakukan hal tersebut dan kembali ke ruangan sebelumnya karena saat ini kaki Riley yang terluka saat berusaha kabur. Setelah itu, Sam segera menutup luka Riley agar tidak semakin parah. Sementara itu, Brad dan Noah mulai menyalahkan satu sama lain karena kejadian ini, yang dimana jika Brad tidak memaksa masuk lebih dalam, mungkin kejadian mengerikan ini tidak akan terjadi. Begitu juga dengan sebaliknya, jika Noah tak menerima tawaran Brad, kejadian mengerikan ini pasti tidak akan terjadi. Noah dan Brad kemudian berbaikan dan berniat untuk pergi keluar terlebih dahulu untuk mencari bantuan, serta membawakan Riley tabung oksigen yang baru. Sedangkan Sam sendiri akan menemani Riley di ruangan tersebut. Setelah itu, mereka berdua segera menuju jalan sebelumnya. Mereka juga sempat melihat tubuh Logan yang sudah tercabik-cabik dimakan oleh si hiu. Dan saat akan sampai di jalan keluar, hiu tersebut datang dan menyerang mereka berdua. Akibat serangan tersebut, Noah pun tersangkut, sedangkan Brad meninggalkan Noah. Meski begitu, si hiu masih berkeliaran di dekat mereka, sehingga Noah pun secara perlahan berusaha untuk mengeluarkan tubuhnya yang terjepit. Setelah berhasil lolos, Noah segera kembali menuju lokasi Sam dan juga Riley. Noah mengatakan apa yang menimpa mereka berdua sebelumnya, dan Noah yakin jika Brad bisa menunggu hiunya pergi sehingga Brad bisa menuju permukaan. Di sisi lain, Brad masih bersembunyi di salah satu ruangan. Noah meminta Brad untuk tetap fokus agar ia bisa mencapai permukaan dengan selamat. Noah dan Sam ternyata ikut menyusul untuk menyelamatkan Brad, sedangkan Riley harus menunggu sendirian. Sam dan Noah berusaha untuk mencari posisi Brad, tapi bukannya menemukan lokasi Brad, mereka berdua malah menemukan gudang senjata yang atasnya masih ada oksigen, sama seperti ruangan sebelumnya. Noah berniat untuk membawa Riley ke ruangan tersebut dan melanjutkan perjalanan dari sana. Sedangkan Sam diminta untuk menunggu di gudang senjata. Kembali ke Brad, ia akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan pada akhirnya berhasil tersambung dengan Levi. Brad yang sudah berhasil sampai di permukaan tak menyadari jika di belakangnya sudah ada hiu dan pada akhirnya nasib sial menimpa Brad karena ia harus tewas dimakan oleh hiu, sedangkan Levi tak bisa berbuat apa-apa yang ada di atas kapal. Di sisi lain, Noah akhirnya berhasil membawa Riley. Noah dan Sam kemudian berniat lanjut untuk mencari jalan keluar, sedangkan Riley yang kakinya masih terluka menunggu sendirian. Sam dan Noah terus menyusuri ruangan tersebut hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pintu dan saat dibuka mereka menemukan banyak kerangka manusia yang bisa dipastikan kerangka tersebut berasal dari para awak kapal yang tak bisa menyelamatkan diri saat kapal tenggelam.
Mereka berdua akhirnya dibuat senang karena bisa melihat sinar matahari yang menandakan jalan keluar semakin dekat. Namun sayangnya harapan mereka harus pupus karena si hiu kembali datang membuat jalan keluar satu-satunya terhalang. Mereka pun kembali ke Riley dan menyadari jika hiu barusan adalah hiu yang berbeda, sehingga bisa dipastikan jika ada lebih dari satu ekor hiu yang mengincar mereka. Padahal Noah yakin jika area tersebut tidak pernah ada hiu, dan Noah yakin jika badai sebelumnya adalah pemicu datangnya hiu di tempat tersebut. Noah kemudian membuat rencana untuk memancing hiu ke dalam gudang senjata karena di sana terdapat sebuah kandang sehingga mereka bisa memancingnya agar bisa keluar. Riley yang kakinya terluka menawarkan diri untuk dijadikan umpan agar si hiu bisa datang. Di sisi lain, Levi tak tinggal diam dan ia berniat untuk ikut menyelam membantu Noah. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di gudang senjata. Noah meminta Riley agar fokus dan berani agar rencana mereka berhasil. Setelah itu, Noah pun membuka pintunya dan benar saja si hiu pun terpancing dan mulai menuju Riley. Tapi sayangnya tangan Noah harus terluka saat menutup kandang, sedangkan hiu berhasil terkurung. Meski begitu, mereka semua akhirnya berhasil keluar dari kapal. Namun, sayangnya Riley harus disambar oleh 2 ekor hiu yang ada di luar kapal. Mereka berdua pun terpojok. Namun Sam akhirnya membiarkan para hiu tersebut mengejarnya agar Noah bisa selamat. Sedangkan Noah akhirnya berhasil diselamatkan oleh Levi. Dan saat ada di permukaan, Levi segera melepas semua alat selam Noah. Sementara itu, Sam akhirnya kehabisan oksigen, sehingga membuat Sam akhirnya kembali ke gudang senjata untuk ambil nafas. Sedangkan 2 ekor hiu lainnya masih menghalanginya. Sam akhirnya membulatkan tekadnya untuk keluar dari kapal. Meskipun sempat bertemu dengan si hiu, Sam masih bisa mengatasinya dengan mudah. Namun, hiu yang lain menyadari keberadaannya dan akan memakannya. Tapi beruntung Sam berhasil menghabisinya menggunakan pipa besi yang ada di sana. Sam yang berhasil keluar akhirnya pasrah karena ada 1 hiu lagi yang hendak memangsanya. Tapi tiba-tiba Levi datang dan mengorbankan dirinya sehingga Sam akhirnya berhasil selamat. Pada akhirnya hanya mereka berdua yang berhasil selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Sam dan Noah akhirnya menikah serta dikaruniai 1 anak. Mereka pun menjadikan kapal milik Levi menjadi tempat tinggal, dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Last Blade 2024. Bagaimana? Seru bukan? Bagi kalian yang suka film tentang hiu seperti ini, film ini cocok untuk ditonton. Terlebih lagi terjebak di ruangan sempit di bawah laut seperti ruangan kapal yang pastinya membuat para penonton sesak nafas. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.